Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang demo yang terjadi di negara Perancis. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Nah, itu ya. Nah, ada kekacauan tuh di negara Perancis. Angin panas gelombang demonstrasi di Asia kini mulai berhembus ke Eropa. Jadi di Eropa Aksi juga unjuk banyak. rasa bertajuk Block Kong 2 atau Block Everything pecah di sejumlah titik di Perancis pada Rabu 10 September 2025. Media Perancis banyak menggambarkannya demo ya. sebagai gerakan 10 September. Sama seperti sederet aksi massa di Nepal dan Indonesia, unjuk rasa di Perancis kali ini sama-sama dimotori oleh Gen Z sebagai penggeraknya. Namun, apa yang sebenarnya memicu aksi protes di Perancis kali ini? Dan bagaimana kronologi serta apa tuntutannya? Tujuannya apa nih ya? Ya. Aksi massa pada 10 September 2025 di Prancis dipicu oleh keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran belanja publik sebesar 44 miliar euro. Kebijakan itu dikeluarkan oleh Perdana Menteri François Bayrou. Salah satu implementasi pemangkasan anggaran adalah dengan menghapuskan 2 hari libur nasional demi meningkatkan produktivitas. Bayrou memangkas anggaran karena Prancis menghadapi pembengkakan defisit akibat pengeluaran sosial dan subsidi energi. Utamanya pasca krisis inflasi, pandemi, dan dampak perang Rusia-Ukraina. Berdasarkan laporan Eurostat yang dilaporkan oleh Deutsche Welle, Prancis adalah negara dengan defisit terbesar ketiga di Uni Eropa. Defisit Prancis mencapai 5,4 sampai 5,8%. Sementara Uni Eropa menargetkan tiap negara untuk menurunkan defisit anggaran menjadi 3%. Itulah mengapa Bayrou melakukan penghematan untuk mencapai target Uni Eropa. Jadi darurat tuh ya, ketika kan lagi ada militer, masalah dari COVID kemarin tuh masih belum selesai. Jadi banyak tuh ya bertumpuk masalahnya sehingga tadi defisit itu melebihi angka 3% yang harusnya menjadi target. Jadi banyak tuh negara Eropa yang sedang krisis. Ya, jadi harus ada efisiensi anggaran, masalah sosial tuh pasti muncul gara-gara hal seperti ini ya. Tekanan keras. Bayrou akhirnya digulingkan lewat mosi tidak percaya di parlemen. Digulingkan. Presiden Emmanuel Macron kemudian menunjuk Sébastien Lecornu, salah satu orang terdekat Macron di pemerintahan, sebagai pengganti Bayrou. Tapi kemarahan publik tidak hanya diarahkan pada pemangkasan anggaran semata. Ada karena masalah lain yang lebih mendalam. Apa nih masalahnya? Pertama, adanya krisis legitimasi politik di Perancis. Sejak 9 Januari 2024 hingga 9 September 2025, Perancis gonta-ganti Perdana Menteri sampai 3 kali. Gabriel Attal, Perdana Menteri Perancis yang dilantik pada 9 Januari 2024, hanya menjabat selama 240 hari. Sampai setahun. Kemudian, Michel Barnier yang mulai menjabat pada 9 September 2024 hanya sempat duduk ya di kursi Perdana Menteri selama 99 hari. Bentar banget ya. Lalu, François Bayrou yang mulai memerintah sejak 5 September 2025 hanya berada di kantor Perdana Menteri selama 270 hari. Kurang dari setahun Bayrou ya. lalu digantikan oleh Lecornu. Artinya, dalam kurun waktu setahun lebih, ada 4 sosok yang bergantian duduk di kursi jabatan Perdana Menteri Prancis. Dan dari keempat sosok Perdana Menteri itu, semuanya berhaluan kanan sentris seperti Macron. Gabriel Attal dan Sébastien Lecornu berasal dari partai sayap kanan tengah bentukan Emmanuel Macron Renaissance. Sementara Michel Barnier dari partai Les Républicains berideologi liberal konservatif dari sayap kanan tengah. Dan Bayrou berasal dari partai Mouvement Démocrate yang berhaluan kanan tengah juga. CNN menyebut penunjukan Perdana Menteri yang berada di lingkaran Emmanuel Macron itu menumbuhkan ketidakpercayaan mendalam terhadap sistem politik. Rakyat merasa suara mereka tidak berpengaruh karena elit politik tetap keras kepala mempertahankan kekuasaan di lingkaran yang sama. Ya, jadi kayak dari rakyatnya ini nggak percaya, paling kalian demokrasi harusnya mementingkan rakyat. Tapi kok rakyat ngomong apa malah nggak didengarkan. Ya sehingga tadi ya nggak percaya nih sama pemerintahan sendiri. Tuh sampai diganti sampai tadi 3 kali sampai 4 kali. Ya jadi belum setahun menjabat menterinya itu udah diganti lagi. Nanti sebelum tadi ada yang baru 3 bulanan ya sekitar 99 hari itu udah diganti lagi. Berarti benar-benar nggak dipercaya ya pemerintahnya sama masyarakatnya sendiri. Sehingga tadi diganti lagi. Padahal kan kalau misalnya mau menjalankan suatu proses atau kebijakan itu harus menteri satu supaya fokus. Gitu ya. Kalau misalnya diganti nanti orang belajar lagi, harus memproses lagi, butuh waktu lagi, jadi nggak efisien.
gitu. Jadi kalau ganti-ganti jadi kayak gini. Jadi kalau mau ganti benar harus serius. Oh nih ganti, pantas nih mengganti, kompeten dan bisa mempertahankan jabatannya. Gitu jangan sampai diganti lagi nanti negaranya nggak fokus untuk mengembangkan negara kemajuan negaranya. Ya jadi bukannya fokus pembangunan malah fokus nyari orang baru gitu kan. Jadi nggak bagus gitu ya proses pertumbuhan negaranya. Ya. Masalah kedua adalah kebuntuan dalam parlemen. Pada Parlemen tuh ya. 2024, Macron melakukan keputusan politik dramatis dengan mengadakan pemilu dadakan. Tuh, Pemilu ada dadakan itu dadakan. dilakukan usai Partai Rally Nasional berhaluan kanan ekstrim menang besar dalam pemilu Juni 2024. Namun, pemilu dadakan itu justru melemahkan posisi blok sentris Macron, membuat sayap kanan ekstrim dan kiri ekstrim semakin menguat. Akibatnya, Prancis mengalami kebuntuan parlemen dan Majelis Nasional terbelah menjadi 3 blok dan tidak ada mayoritas. Blok kiri ekstrim, blok kanan ekstrim, dan sentris. Masalahnya, dengan parlemen yang terpecah-pecah, pemerintahan jadi lumpuh. Karena iya. tidak ada suara mayoritas yang bisa meloloskan rancangan undang-undang. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada mayoritas gitu. Jadi ini maunya kemana nih ketika mau ke depan nih? Oh, yang kanan sama kiri narik. Nggak bisa maju ke depan. Mau ke kanan nanti yang bagian kanan sama tengahnya narik lagi. Jadi mau gerak ke kanan nggak bisa, mau gerak ke kiri nggak bisa. Karena saling menarik gitu ya. Nggak ada yang benar-benar setuju. Oke, kita mau ke depan nih. Berapa langkah, berapa lama, berapa cepat. Gitu. Kalau misalnya satu tujuan kan enak tuh. Oke, ke depan berapa lama, siapa aja yang bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi gara-gara tadi terpecah menjadi 3 bagian yang kurang lebih sama, jadi saling menarik. Kita mau ke depan ketarik, ke belakang mau mundur juga ketarik gitu kan. Mau kanan gerak itu juga jadi susah. Gitu. Jadi itu kelemahan dari tadi ya, ketika kekuatannya itu hampir sama sehingga nggak ada yang mayoritas. Itu kelemahannya di situ. Ya, jadi lumpuh. Mereka mau bergerak malah nggak bisa. Dan Perdana Menterinya menggunakan pasal 49.3 sebagai alternatif. Dalam pasal itu, RUU bisa lolos tanpa adanya pengambilan voting. Itulah yang memicu kemarahan oposisi dan biasanya diikuti mosi tidak percaya, membuat Perdana Menteri gampang dijatuhkan dan pemerintahan berumur pendek. Rakyat melihat negaranya seolah tak bisa diurus, sehingga protes jalanan pun jadi pilihan. Ya, jadi ketika yang di atasnya itu berantem, ya yang paling menderita tuh bawahnya. Ini misalnya kebijakan yang bagus nih buat masyarakat, tapi gara-gara saling menarik gitu ya, gara-gara kepentingan di atas, itu akhirnya yang bawahnya nih, ini pemerintah di atas ngapain sih gitu. Ya, jadi yang bakal sengsara adalah yang di bawahnya ini, yang harusnya dapat manfaat tapi enggak gitu. Jadi yang harusnya diurusin negaranya tapi malah sibuk masalah kepentingan politiknya. Ya itu jadi kelemahannya di sana ya. Jangan sampai kepentingan atas ya gara-gara benturan tadi itu mengganggu kehidupan yang di bawahnya. Ya sehingga yang bawahnya tadi protes dan tadi bisa menggulingkan pemerintahan jadinya. Jadi demo besar-besaran tuh ya di Perancis tuh. Oleh para demonstran Gen Z dalam aksi Block Everything atau gerakan 10 September ini. Lantas, seperti apa eskalasinya di jalanan? Ya kita lihat nih bagaimana nih ya. Dampaknya. Gerakan Block Everything sebenarnya sudah disuarakan jauh-jauh hari melalui media sosial. Yang menarik, gelombang aksi Prancis di kali ini sama-sama digerakkan oleh Gen Z, sama seperti aksi massa di Indonesia dan Nepal tempo hari. Ya, rakyatnya bersatu. Media sosial dijadikan alat untuk mengordinasikan pergerakan, titik kumpul, hingga taktik blokade. Seruan di media sosial itu mengajak warga untuk turun ke jalan dan melumpuhkan aktivitas di seluruh negeri. Dan pada 10 September, seruan itu akhirnya pecah menjadi gelombang aksi massa yang terjadi di berbagai kota. Mulai dari Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, hingga Rennes. Unjuk rasa terjadi di 596 titik di negara ini. Banyak Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 175.000 orang terlibat dalam aksi massa. Di antara seruan-seruan kritik, bendera logo serial One Piece menjadi salah satu sorotan dalam demo ini. Logo ini juga tampak menghiasi demo besar di Indonesia dan Nepal. Aksi protes ini juga diwarnai kericuhan. Jadi tujuan demonya udah ketahuan tuh ya antara masyarakat dan pemerintahnya. Jadi karena pemerintah itu berantem terus di dalam tubuhnya sendiri yang membuat masyarakat tuh kan sengsara. Gitu. Jadi masyarakat nih protes bersatu untuk melawan pemerintahan. Ya jadi gara-gara sibuk nih di atasnya kepentingan mana nih harus diutamakan. Sedangkan yang harusnya diutamakan tentang rakyatnya itu tidak malah diabaikan. Kayak seperti ini hasilnya. Ya jadi dari rakyat sendiri bersatu untuk melawan pemerintahan. Itu ya yang bisa kita ambil gitu ya, bagaimana demo itu bisa terjadi.
dan tong sampah untuk menutup jalan tol. Di Rennes, sebuah bus dibakar. Di Montpellier, berkada di bundaran kota memicu bentrokan saat polisi berusaha menyingkirkannya. Dan di pusat mode dunia, Paris, api sempat membakar sebuah gedung namun akhirnya berhasil dipadamkan petugas. Kerusuhan juga terjadi di Lyon, Marseille, dan Grenoble. Sekitar 80.000 personel polisi yang diterjunkan ke jalan menembakkan gas air mata, peluru karet, hingga meriam anti-air untuk membubarkan massa. Aparat juga dilaporkan menangkap ratusan demonstran. Media Perancis, Le Parisien dan Le Monde melaporkan sekitar 540 orang ditangkap dalam aksi tersebut. Jawabannya, tuntutannya apa aja nih dari Gen Z Para di Gen Z Prancis? Perancis yang turun ke jalan ini pun menuntut perubahan dalam pemerintahan negara ini. Meski Bayrou telah dilengsarkan, namun massa tetap menuntut kebijakannya dibatalkan. Selain itu, dalam aksinya, para demonstran juga menuntut mundurnya Macron. Perwakilan CGT atau Konfederasi Umum Buruh Prancis, Fred, menyebut aksi itu sejatinya bukanlah menyasar kabinet baru, melainkan Macron. Menurut Fred, masalahnya ada pada Macron yang keras kepala mempertahankan kekuasaan blok sentrisnya. Melansir The New York Times, pemimpin Partai Sosialis Olivier Faure juga menyatakan hal serupa. Disebutnya, tidak ada yang berbeda dengan pergantian Perdana Menteri dari Bayrou menjadi Le Cornu. Sebab keduanya sama-sama orang terdekat Macron. Ya, masalah politik tuh ya. Gelombang demonstrasi Block Everything memperlihatkan bahwa krisis di Prancis bukan hanya soal pemangkasan anggaran, melainkan lebih dalam. Krisis legitimasi politik dan kebuntuan parlemen. Di satu sisi, pemerintah dipaksa memangkas belanja untuk menutup defisit yang membengkak. Namun di sisi lain, rakyat, khususnya Gen Z, merasa tidak lagi punya ruang dalam sistem yang dianggap hanya berputar di lingkaran elit. Suara mereka tidak didengar yang pada akhirnya memantik protes keras di negara yang jadi kiblat mode dunia ini. Jalanan menjadi arena penyaluran frustasi. Sementara Istana Élysée terjebak dalam kebuntuan mencari solusi. Pemerintahan Macron diambang runtuh usai Perdana Menteri lengser dan sang presiden dituntut mundur rakyatnya. Bagaimana Perancis akan mengakhiri kekisruhan yang membuat rakyatnya tak lagi percaya pada pemimpinnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com. Jadi banyak tuh masalahnya. Dari pemerintahannya nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara tadi kan kekuatannya sama di antara yang tengah, kanan sama kiri itu jumlah suaranya nggak beda jauh. Jadi mau gerak nggak bisa gara-gara kepentingan politik tadi ya, kepentingan mana nih mau memihak yang kanan, kiri atau tengah gitu. Kalau ketika mau memihak yang tengah, yang kanan kirinya menghalangi, yang mau milih kanan, yang tengah sama kirinya menghalangi. Jadi yang kiri juga sama, ketika mau gerak nanti yang tengah sama yang kanan akan menghalangi geraknya. Itu jadi saling menarik ya gara-gara kepentingan politik. Nah, sehingga yang di atasnya tarik menarik ya masalah kepentingan, yang bawahnya tidak terurusi dengan baik dan tidak terwakili ya. Jadi kayak ini pemerintah gimana sih gitu ya, kerja atau enggak gitu. Buat apa ada pemerintahan kalau rakyatnya tuh malah sengsara gitu. Jadi yang atasnya berantem, yang bawahnya terabaikan gitu ya. Jadi protes kan, ketika udah protes itu bisa melumpuhkan ekonomi. Bayangin ada ratusan ribu ya, ada 150 ribuan lebih orang yang demo. Nah ketika demo berarti kan itu bisa melumpuhkan ekonomi juga. Misalnya tadi yang usah kerja ya, produksi gitu. Nah itu gara-gara demo bisa terhenti ya. Jadi masalahnya bukannya selesai tapi malah makin parah. Yang udah defisit tadi kan udah lebih dari 3%, yang harusnya targetnya itu kan maksimal tuh 3% ya bagi Uni Eropa ya, makin parah lagi ditambah dengan orang yang berdemo ya. Jadi demo itu tambah parah, pemerintahan yang nggak bisa bergerak, presidennya juga disuruh turun gitu. Jadi masalahnya bertumpuk ya. Jadi satu masalah tambah masalah lain terus berkumpul jadi satu, dan itu bukannya menambah baik tapi malah memperburuk keadaan. Ya itu yang terjadi di Prancis sekarang. Itu untuk kedepannya kita masih progres ya. Ini masih belum tahu nih bagaimana kelanjutan demo yang ada di Prancis. Ya kita belum dapat kesimpulan lah. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber videonya ya, sumber beritanya itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.